menguasai MPL Arena. Dimana untuk sekarang El Clasico, game yang pertama antara EVOS Legend versus RRQ Hoshi. Siapakah yang akan mendapatkan game yang pertama ini? Pastinya akan mendapatkan mood lagi, menambahkan adrenalin mereka lagi untuk terus berlaga dan juga mendapatkan gelar juara. Tentu saja. Sepertinya semuanya udah pada siap segera masuk ke dalam Land of Down. Yo, kali ini RRQ Hoshi dan juga EVOS Legend RKT dengan kupranya yang diharapkan tentunya bisa memberikan impact dengan Tyler Waze Indonesia akan membuat satu momentum untuk menghadapi bagaimana RRQ Hoshi. Yap. Karena di bagian tengah kita sudah tahu lah dari masing-masing posisinya. Luminer mengisi di area mid, Lei juga mengisi di area mid. Ada di sebelah ada RKT juga untuk menjadi rovernya. Sementara untuk CLDN coba kita lihat teman-teman pergantian terhadap satu parcel baru. Dan juga ada yang kecil dimakan nomor. Itu sangat mengganggu dari top lane-nya. Glover dalam ancaman cukup besar dan Lemon kali ini yang memberikan penetrasi luar biasa. Dulu Randusa dikeluarkan ada Seven untuk mendapatkan RKT tapi masih terlalu tanky tentu saja. Yap. Sementara untuk anti-meta angka dari Albert yang mulai menyerang dengan steel cable yang dimiliki. Luar biasa sekali pada pergerakannya sangat cepat. Dan juga Albert kali ini harus mundur kembali. Wow, tapi Versing dengan Demon Slayer kali ini Om Wawa. Yes, ini yang kita bahas tadi sebelumnya di mana Demon Slayer bisa cepat untuk mendapatkan creeps-nya dan bahkan untuk buff-buff yang diinginkan oleh EVOS Legends. Ada perbedaan ya, ada perbedaan emblem kali ini yang digunakan. Dengan ada satu Festival of Blood juga yang digunakan untuk Albertnya. Sebenarnya ada keuntungan juga yang digunakan oleh Versing dan menambah 20% lagi. Cuman Versing kali ini mulai masuk ke dalam area pertahanan dimiliki juga oleh RRQ Hoshi. Tapi untungnya masih bisa selamat dan kembali bersama rekan-rekannya. Memang itu jarang kita lihat RRQ Hoshi memberikan trendnya kembali. Di tengah sendiri ya, antara RRQ Team dan juga Lei, mereka masih bersama-sama untuk bisa menguasai di area mid tersebut. Ada R7 juga yang sudah mulai bergerak. Pakito pun masih berusaha untuk bisa ngasih terhadap West Minion. Tapi Turtle udah siap untuk langsung diamankan oleh masing-masing tim. Karena dari Versing sendiri udah mulai colek-colek. Ada PN dari kejauhan. Sementara dari mobil langsung dibuka begitu aja PN yang akan bisa dilangkahkan. Dan bener aja, India berhasil langsung ditangkap. Tapi untuk Versing ya dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Untuk Versing berhasil mendapatkan langsung arah Turtle. Tapi bisa nggak dia langsung kabur dari area tersebut. Karena untuk sekarang Versing masih bisa selamat. Dan juga serangan yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Gagal. Wow, tapi masih berlanjut. Duel of Legends kali ini Pakito Ultimate dibuat tumbang oleh RRQ Hoshi. What a play banget. Jual beli serangan yang dilakukan kali ini berimpact. Satu sama untuk point score sementara. Yap, dengan adanya Turtle yang berhasil diamankan, di mana tadi versi keadaannya tidak baik-baik saja Om Wawa. Iya, tapi at least dari EVOS Legends mereka berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle juga loh. Yep. Belum, jadi mereka masih ada tabungan nanti untuk bisa dibawakan. Karena memang dengan aja Fanny, ini harus bisa disekan trip dahulu. Harus bisa nge-defense agar gak tertekan. Dan setelah itu kumpulin item. Karena nanti di late game ini goldnya harus diperhatikan juga. Yes. Goldnya bayar banget. Ini dengan network sendiri ada perbedaan sekitar 300 aja loh. Clover sendiri masih stay, nge-freeze dulu, memanggil wave-nya agar lebih dekat lagi ke arah dirinya sengaja. Enggak dipukul tapi tempo sobek langsung dikeluarkan begitu aja. Albert ya, udah ada bonceng bola yang dikeluarkan namun untuk kali ini Way of Dragon yang berhasil langsung mengenai ke arah RKT masih bisa selamat. Luminer yang gak bakal bisa pergi dari tetukan sekarang. Dengan reload main bola dia buka, gak memberikan efek apapun dan RKT pun harus pergi ke arah yang berbeda. What a play banget dari R7 ya. Dia melakukan jet kundo, dapat 3 orang dan akhirnya benar-benar bisa dipanis oleh teman-teman dari RRQ Hoshi kali ini. Mereka leading dari segi gold, mereka leading dari point score. Dan ini membuat EVOS Legends mereka harus berpikir ulang lagi untuk bagaimana bisa mendapatkan objektif. Tapi dari bawah kali ini dari Ultimate terjadi pertarungan yang dia tidak ujung. Ya, R7 dan juga dari melakukan sebuah fight. Puluhan di matchnya. Sementara Clovernya ada di bagian atas dengan Esmeralda. Satu weakness point terakhir. Itu udah gatal banget untuk bisa mecahinnya. Tapi sekarang udah keriset kembali. Dan Albertnya akan berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah satu monster jungle. RKT berusaha melindungi dengan satu bonceng bola. Tapi masih gagal sejauh ini. Ini menarik kalau kita lihat di area gold lane ya. Lemon dibiarkan begitu aja. Jarang terjadi untuk ada rotasi di sana dan
Lemon, seorang diri, lelaki yang sangat mandiri. Memang benar bisa menangkal juga Karin dari Esmeralda, menahan Esmeralda. Mereka masih tetap berada di lane-nya. Ada Turtle yang udah mulai dicolek-colek, bahkan R7 membuat sebuah perimeter. Tapi dari pemain Esports Legends belum bisa masuk ke bagian dalam, jauh lebih dalam lagi karena ada penjagaan yang begitu optimal. Wah, ini Persik dari tadi ya benar-benar diharap terus-terusan dan space pun dibuka oleh RRQ Aussie untuk dapetin turtle yang pertama kalinya untuk mereka. Tapi di area bawah ultimate dihukum begitu saja oleh RRQ Aussie. RRKT mencoba untuk lari tapi ada satu Warrior tadi masih dibuang oleh Luminer, mencoba untuk mendapatkan diri tapi dari range-nya nggak ada follow up damage dari Esports Legends. Dan hebatnya REKT masih bisa selamat. Ada sebuah sergapan yang dilakukan bertubi-tubi. Dan di sisi yang lain ada sebuah hal yang dilakukan oleh pemain Esports Legends di mana satu ototarotnya hancur Romawa. Yes, dan juga Lemon tadi baru saja ke pick up di top lane. Sementara kita fokus di bottom lane. Ya, ini ada Lemon yang berhasil ditumbangkan, outer turretnya berhasil didapatkan, Clover berpindah dulu ke bagian tengah. Ada lagi pergerakan dari masing-masing player untuk masuk perlahan, tapi seperti sejauh ini mereka hanya saling melihat dari kejauhan aja gitu Pak. Iya, nggak mau terlalu gegabah juga ya. Tapi kali ini linknya udah berada ke arah atas. Lemon menjadi target operasinya. Ini dia. Dapat obat dikeluarkan bersama dengan Call to Optic. Tapi damage-nya belum terlalu terasa ke dalam tubuh seorang Link. Tapi di sisi lain, ini buat manipulation di cancel begitu saja. Luminer dalam ancaman dan Albert kali ini memberikan assist yang luar biasa sekali kepada Joe dari R7. RKT mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi kali ini masih ada flicker. Tapi lihat Albert langsung menghilangkan satu RKT ke sana. Oke, tapi ini dia waktunya untuk Persik bisa membalikkan keadaan, tapi belum berhasil. Persiknya harus pergi lagi ke arah yang berbeda, harus mengurungkan niatnya. Terlalu berbahaya, ada purple buff yang harus diambil, yang harus diamankan. Ada dua Luminar di area mid, berkali-kali mendapatkan gangguan yang begitu membuat dia tidak bisa dengan begitu bebasnya mengeluarkan real world manipulation mengolah. Ini banyak banget, apalagi pergerakan berhasil dan mereka nggak pernah diam di tempat. Baik, nih Venom Robletnya juga udah dikeluarin, pergi lagi. Tapi Albert belum ada serangan yang dilakukan. Bahkan untuk Lemon yang udah ada di area main, weakness point-nya udah kebuka semua. Udah ada Kotek, Luminernya sakit banget itu damage-nya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Luminer mau nggak mau masih coba untuk mempertahankan kondisinya di area tengah karena udah ada konsil dari Antimaze mencoba untuk menjaga dari penetrasi yang dilakukan oleh anak-anak RRQ Aussie. Masih selamat untuk daerah tengahnya. Oke, dan Turtle mulai dicolek lagi Omawa. Turtle-nya akankah menjadi milik dari RRQ Aussie lagi? Tapi apa yang dilakukan oleh Esports Legends? Mereka melakukan mirroring terhadap area yang berbeda. Yes, dan jangan lupakan ini masih ada Popol Kupa juga. Yoi. Masih ada status gold target loh. Way of Dragon-nya udah berhasil langsung ditendang juga ke arah Kufranya, dan bahkan kali ini Kufranya mendapatkan sebuah hukuman yang begitu menyakitkan. Anti-match-nya di atas akankah mendapatkan hal yang sama? Tapi untungnya anti-match kali ini masih bergerak bebas. Wah, ini attacking situation dari RRQ Aussie benar-benar open. Tapi lihat dari Bayern ya, sampai dikeluarkan. Tapi Antimaze dan kali dia baik-baik saja. Reward manipulation dan Persik tidak bisa selamat dari gempuran yang dilakukan oleh Albert kali ini. What a play once again dari RRQ Aussie. Adu mekanik yang dilakukan oleh Persik dan juga Albert membuat Persiknya pun harus down. Dan di area mid ada sebuah taruh lagi yang berhasil dihancurkan, sementara R7 hanya memancing-mancing aja. Clover hanya memberikan Stardust Dance-nya, tapi Purple Buff akankah berhasil diamankan oleh pemain RRQ? Karena kalau sampai diamankan akan ada tempo yang sangat-sangat menurun yang dihasilkan oleh pemain Esports Legends. Ya, dan seperti diambil begitu saja oleh Albert kali ini dan Lini tanpa Papa Bang. Ini bakal bahaya banget untuk Esports Legends. Mau nggak mau mereka harus coba jaga temponya karena kalau mereka seperti tadi itu malah bikin orang sangat berat. Oke, RKT mundur lagi, bouncing ball, masih ada orange buff di dalam tubuh dari Persiknya. Sementara untuk R7 again and again hanya menjadi baiting yang terus-terusan bisa memancing short skill dari pemain EVOS untuk dikeluarkan terhadap dirinya. Tas dikeluarkan oleh R7. Tahu tinggal anak-anak di Esports Legends kali ini. Menit ke-9 Om Wawa. RRQ Aussie mendominasi permainan kita. Oke, Persiknya masih bisa selamat Om. Ya, tapi lihat item ROM juga dibuy oleh R7 di sini. Yep. Jadi mereka juga memfokuskan untuk bisa memiliki XP laner yang akan bermain sebagai tanker nanti di late game. Dua magnet
Ini akan memberikan jarak yang sangat-sangat optimal Ui. sekali karena RKT-nya harus pergi ke arah yang berbeda dan tentu saja yang dikeluarkan. Sementara itu sekarang dari stand cable-nya belum ada Katra yang dikeluarkan, masih mengejar juga karena Persik yang berusaha untuk menguasai bagaimana pergerakan yang dilakukan juga oleh RRQ Hoshi. Selama dari Hoshi ternyata ada Bloody Retribution yang masuk ke dalam tubuh dari Persik. Hancur sudah Persik kali ini. Dua member EVOS Legend pun harus hilang di area atas tadi dan saatnya Lord pun akan coba diinisiasi oleh anak-anak RRQ Hoshi karena mereka juga udah dapetin setiap skill dan bahkan kehilangan member dari EVOS Legend. Ini akan membuka kesempatan setelah mereka juga dapetin satu dinner targetnya. Siap. Ini dia lot yang pertama akan menjadi milik dari RRQ Hoshi harusnya tanpa adanya gangguan yang berarti. Tapi mereka masih pergi ke arah yang berbeda. Udah ada serangan lagi yang dihancurkan. Udah ada satu orang yang berhasil didapatkan karena itu adalah ultimate. Tidak bisa melakukan banyak hal. Walaupun dengan adanya reload melalui di bagian belakang dia pun tidak bisa diselamatkan. Purple buff hanya bisa dilihat dari kejauhan tanpa bisa diambil oleh Persik. Lagi dan lagi dua kali untuk purple buff yang nggak bisa diamankan Persik. Saat juga Lord juga berjalan ke area bawah dari itemnya Om. Yes, 2 ROM untuk RRQ Hoshi. Ada Encourage di bawah sama Finn, ada Artefact dengan Conceal juga. Dan ini pasti akan bermanfaat banget apalagi pas late game seperti ini. Albertnya pasti sudah akan sedikit follow dan tidak tapi masih akan ada Lemon untuk mengcover. Masih ada 2 marksman dong. Itulah yang akan menjadi kunci utama lagi dan ada aksi penculikan harusnya dari R7. Namun untuk sekarang dari Palsima Salomon yang masih ditahan juga Clay. Mencoba untuk memberikan gangguan. Ada satu lagi Natar yang berhasil dihancurkan. Best turretnya sejauh ini masih bisa dipertahankan tapi Glover coba lihat terkena damage yang begitu menyakitkan. Sedikit lagi EP tersisa dan ada Lord yang begitu bebas. Hampir aja bisa mendapatkan arah best turret. Belum ada satu player pun dari RRQ Hoshi yang bisa diambil oleh EVOS Legend. Atasnya kali ini dia cari kooperasi bagi RRQ Hoshi dengan adanya Albert yang mencoba mengganggu konsentrasi dari EVOS Legend. Di-taunting lagi untuk R7 kali ini. Wah juga waktu panis begitu saja tapi masih ada sumpuk ke belakang dan lihat R7 di shutdown oleh Persik. Yap, R7 berhasil diambil Om Wawa lewat aksi baiting yang dia lakukan namun untuk teman-temannya kembali pecah. Ada satu player yang berhasil dapatkan Glovernya udah mulai bisa tapi Persik pergi ke arah yang lain. Ada sebuah crossbow tank begitu menyakitkan tapi Luminaire pergi di bagian belakang. Akankah reload Persik kali ini bisa mengubah keadaan karena sekarang ada Clay-nya terus memberikan damage di bagian depan tapi Albert begitu banyakkan baju ke bagian depan dan juga udah ada sebuah poin kill yang berhasil diambil. Gila. 3 poin berganding dengan 2 poin untuk RRQ Hoshi dan juga EVOS Legend. EVOS Legend harus segera bangkit dari keterpurukan ini. Mereka harus coba bagaimana men-shutdown Lemon karena udah masuk late game juga dan juga bagaimana bisa masuk ke arah FDM. Dan kita tahu kayaknya juga udah tumbang satu kali ini. Oke, ini sebenarnya dari RRQ Hoshi di sini mereka udah pegang jalannya permainan. Tinggal seberapa sabar mereka kali. Kalau mereka terlalu terburu-buru tadi mungkin ada aksi taunting yang tidak terlalu signifikan. Oke. Bermanfaat untuk RRQ Hoshi. Mereka masih bisa ada dibalikin loh untuk Hoshi. Itu aksi taunting apa emang strategi mancingnya kayak begitu? Kita benar-benar nggak tahu apa yang terjadi kan dengan hal itu pun dari RRQ Hoshi tetap mendapatkan keuntungan loh malah. Betul. Lewat team fight yang terjadi ini sekarang dari EVOS Legend mereka benar-benar dikurung loh. Gak bisa maju bahkan untuk ke purple buff aja ini sulit banget dari versi ini. Satu loh, close out. Ya Semuanya real. Dan Semuanya yang real. 4 versi aja. Yang kebelakang siapa lagi? Polistar. Yap. Baca kita. Badan Gulpa, Angry Gloom, banyak Way of the banget. Dragon. Way of Dragon, banyak banget. Tinggal pilih mau yang mana gitu. Option A, option B, apa option C gitu. Paket mana yang enak? Nah, Tapi udah mulai ada konsil Konsil. dilakukan oleh EVOS Legend. RKT anti-match kali ini coba untuk melakukan securing daerahnya tapi udah banyak tumpah karena Clover gak mau terlalu berlebihan untuk mengambil inisiasi. Pisan loh, itu memang loh sangat mengundang sekali. Walaupun tadi ada poin vital yang dikeluarkan, belum juga memberikan efek yang begitu menyakitkan dari RKT. Akankah dia mulai dengan Tyrant Defense yang lompat ke area tersebut? Karena untuk sekarang ada beberapa pemain lagi yang dimiliki oleh EVOS Legend mulai masuk ke bagian depan, tapi Albert mencoba untuk mengejar di bagian belakang. Untungnya, Lordnya berhasil langsung diambil oleh pemain dari RRQ Hoshi. Ada RKT Tyrant Defense yang belum dikeluarin, tapi Glovernya di area yang lain. Sedikit lagi yang tersisa. Udah ada crossbow tank begitu menyakitkan. Luminaire masih bisa selamat bahkan Persik kali ini.
untungnya dengan purple bomb yang dimiliki, Wave Dragon dikeluarkan, RKT-nya akankah bisa selamat? Tidak sepertinya. Walaupun dengan Tyrant Rage yang dia miliki, ada lagi Real Evolution di bagian belakang, tapi Persicnya mencoba untuk masuk ke bagian depan, memberikan damage kembali, tapi tidak bisa, dan bahkan dibalikin lagi keadaan. Wow, counter attack dari RRQOC sangat-sangat membuahkan hasil, dan kali ini tersisa Persik dan Luminaire yang akan mendefense area mereka. Saat Lord sudah berjalan untuk Lover yang sebentar lagi akan hidup bersama dengan RKT, tentunya EVOS Legends punya PR besar. Bagaimana untuk mengembalikan keadaan? Tapi satu Destar sudah diamankan. Oke. Wow, sakit banget. Tempest of Blade dikeluarin, Albertnya masih bisa kabur dari tersebut. Dan dia pun harus kerja lagi aksinya. Sepertinya ini akan bisa ditahan oleh EVOS lagi. Tapi Railroad Manfazer dikeluarkan. Untuk Lordnya pun masih sendirian tanpa adanya backup lagi yang dilakukan oleh pemain dari RRQOC. Ini pengalaman berbicara ya, kalau bisa dibilang. Luminaire siap siaga untuk menghabisi ke arah Lord, dan ini dia itemnya. Wow. Yes, dari Albert sudah full item damage dan sudah punya immortal juga untuk berjaga-jaga ya. Persik di sini masih berusaha untuk mengejar juga dengan satu itemnya Thunderbelt bagi Persik nantinya agar bisa head to head, karena dari sisi item dia tertinggal satu dibandingkan dengan Albert. Yang lainnya bahkan sudah punya Winter. Ini menurutku Winter adalah satu item yang manis banget karena bisa mengubah arah kalkulasi damage yang dimiliki oleh si Albert. Yap, nih si Albert. Aduh, si Albert akan sangat-sangat bermanfaat sekali. Ada satu Regen Edge yang bakal dihilangkan, ada shield juga yang dihilangkan. Clover berusaha untuk lompat ke bagian depan, tidak ada impact sama sekali karena begitu banyak counter yang bisa dihasilkan oleh pemain RRQOC dengan range yang mereka miliki. Keberadaan di game kita yang pertama saat Legend mereka mulai berpikir keras banget ya. karena Lemon ini juga cukup banyak dihentikan. Ya, nih Lemon masih memakai crown kerajaannya ya, karena sangat-sangat luar biasa sekali. Ada real time win probability by Samsung Galaxy dari 68% untuk RRQOC. Ini menunggu datangnya Lord berikutnya. Yep. Anak-anak RRQOC langsung coba untuk zoning supaya EVOS Legends gak bisa keluar kandang. Udah berapa detik kita lihat EVOS Legends berada di base ini? Yes, mereka gak bisa keluar cukup mudah, dan tadi dari item seasonnya juga Lemon ini udah gak punya sepatu entah ya apa dia gak benih dari awal memang, karena benar-benar mengandalkan full damage-nya dan bahkan udah punya item season benar magic, jadi merespek dengan adanya kehadiran ini. Ya, saya manis gini udah dijual ya. Lebih memikirkan ya dia udah punya attack speed. Momen speednya akan sangat bergantung sekali dengan attack speed yang dia miliki. Dan sekarang udah mulai mencicil juga ke arah Lordnya. Tapi coba lihat R7 membuat perimeter di bagian depan, siapapun tidak boleh melewati dirinya. RKT ada konsel yang harus diaktifkan, tapi seperti yang gak bakal sempat lagi karena sekarang untuk Lordnya udah berhasil diambil, tapi malah mereka yang udah mulai terkurung ke bagian depan. Anti-matchnya mulai memberikan tumpukan-tumpukannya. Ada Clover lagi mulai lompat, tapi sebelah langsung dikeluarkan. Sementara di bagian belakang Luminaire harus membawa Real Manipulation, tapi dirinya malah gagal, malah digagalkan. Ada pergerakan lagi dihasilkan juga. RKT-nya di depan Revolution tidak bisa melakukan banyak hal. Albertnya mulai mengejar juga ke arah dari Persik, dan Clover tertinggal di bagian belakang. Whale Dragon-nya membuat untuk kali ini Clover tidak bisa melakukan apa-apa lagi, dan hancur sudah EVOS Legends dengan 4 orangnya yang menghilang. Yes, dan Persik kali ini tinggal sendirian. Panjang kupanya karena mereka, tapi lihat dari Persik mencoba di Whale Dragon, dan lagi one out. RRQOC takes the game number 1. Wah. Oke, itu dia untuk hasil kita di game yang pertama. Benar-benar performance yang luar biasa dipertontonkan